Keindahan alam dan budaya yang berakar pada agama Hindu telah lama menjadi pesona Pulau Bali. Di tengah mayoritas pemeluk Hindu, kemajemukan beragama pun ternyata sudah lama menjadi keseharian hidup masyarakat Bali. Kampung Islam Kepaon di Desa Pemogan, Denpasar merupakan salah satu buktinya. Perjalanan pertama jendela di Bali ini sampailah kepada Kampung Kepaon yang terkenal sebagai kampung Muslim. Nah, sebentar lagi saya akan menuju di pusat, yaitu di masjid, untuk menyaksikan salah satu kesenian khas dari tradisi Kepaon yang namanya rudat. Untuk lebih jelasnya lagi, ikuti saya ke Masjid Al-Muhajirin yang letaknya tidak jauh dari sini. Yuk. Masjid Al-Muhajirin adalah pusat kegiatan warga Kampung Islam Kepaon. Disinilah saya bertemu Pak Padani, pembina kesenian rodat. Rodat merupakan kesenian khas Kepaon yang syarat dengan nuansa Islam. Kata rodat berasal dari raudah, nama sebuah taman di Jazirah Arab. Rodat dimainkan khusus oleh kaum pria. Jumlahnya berkisar 40 hingga 50 orang. Rodat mirip tarian perang yang diiringi nyanyian berbahasa Arab. Tak heran bila penarinya pun dilengkapi pedang. Kekhasan rodat rupanya berakar pada sejarahnya. Orang-orang di Kepaon ini dulunya sebagai laskar dari Puri Pemecutan di Badung. Jadi kalau kita lihat ini mungkin seperti pahlawan ya, seperti apa, tentara, itu mungkin sekali. Musik rebana mengiringi tari rodat. Alat musiknya ada dua macam, tergantung ukurannya. Rebana besar disebut gidur, sedangkan rebana kecil disebut kedencong. Kalau dilihat dari usia pemainnya, seniman rodat sudah lintas generasi. Kaum belia sengaja dilibatkan selain orang tua, agar seni tradisi rodat tak sampai punah suatu ketika. Memasuki era 70, itu kegiatan rodat semakin menurun dan semakin menghilang. Masalahnya karena ini kesenian ini adalah kesenian tradisional. Ya, memang kesenian tradisional sulit kita cari pemainnya. Walau bernuansa Islam, seni rodat tidak melupakan tanah pijakannya. Unsur tari Bali seperti kecak berpadu elok. Saya Hindu, tetapi walaupun saya Hindu, saya tetap menjalankan tugas memelihara makam beliau di sini.
kampung Muslim Kepaon konon sangat erat dengan kerajaan Pemecutan yang berkuasa di Badung, Bali pada abad ke-19. Karena itu, saya mengunjungi makam Raden Ayu Siti Hotijah di kota Denpasar. Assalamualaikum. Raden Ayu Siti Hotijah adalah putri Raja Pamecutan yang disunting Pangeran Cakraningrat dari Bangkalan, Madura. Setelah memeluk agama Islam, ia sempat pindah ke Blambangan, Jawa Timur bersama pengiringnya. Setelah kembali ke Pulau Dewata, pengikutnya tinggal di Kepaon, yang kemudian menjadi kampung Muslim. Makam Siti Hotijah sendiri sehari-hari kini diurus keturunan Raja Pamecutan yang beragama Hindu. Di belahan Nusa Dewata. Tapi walaupun saya Hindu, saya tetap menjalankan tugas memelihara makam beliau di sini dan memelihara juga buku-buku yang diperlukan oleh umat Islam. Kalau bicara soal tahun nih Mbak, sebetulnya dari tahun berapa sih makam ini mulai dibuat gitu Pak? Susah untuk mencarikan data, kami sudah berusaha, tetapi kami mencoba memberanikan diri untuk menulis sejarah beliau menurut versi yang diberikan oleh kakek saya. Yaitu pada tahun berapa Pak? Kira-kira kejadiannya tahun 1800-an. Karena ingin tahu lebih dalam mengenai sejarah kampung Muslim ini, saya kembali ke Kepaon. Kali ini saya menemui Pak Hasbi, Kepala Rukun Kifayah Kepaon. Kami sengaja mendatangi kompleks pemakaman yang memiliki bukti lain mengenai kisah Islam masuk ke sini. Menurut Pak Hasbi, makam tua ini diperkirakan sudah ada sejak 1311. Assalamualaikum Pak Hasbi. Sudah cukup lama ya nunggu? Iya. Iya, saya mau lihat makam katanya, karena saya kan ke Pemecutan barusan yang makam Raden Ayu atau Siti Hotijah ya. Nah, saya pengen tahu kalau di sini katanya di pemakaman memang juga Tak seperti kisah sebelumnya, makam ini justru menunjukkan kuburan khas Sumatera. Dengan demikian, cerita asal-usul orang Kepaon ternyata bukan dari Madura, Jawa Timur saja. Kalau cirinya sendiri, yang ini nih Pak ya, yang bisa dibilang makam dari orang Palembang ya Pak ya? Ini merupakan ciri dari makam Palembang itu seperti ada bunga melati di atas batu nisan, tapi juga kadang kalau kita sebut juga seperti songkok haji gitu. Nah jadi ini merupakan ciri daripada suku Palembang. Lain juga dari suku Bugis juga ada yang sebelah, jadi dia punya batu nisan tipis. Pipih, gitu. Ya. agak kotak Tipis, ya? kotak, Tipis ya? Di sini masih banyak nisan yang tak lagi terbaca jelas, selain makam yang sudah hancur. Tulisannya tulisan Arab, tapi artinya juga bahasa Melayu. Seperti yang tertera di nisan ini, sesuai nama ini Abdul Qadir ya Pak? Abdul Qadir Jailani. Nah, konon yang di dalam makam ini berasal dari Palembang karena ada songkoknya juga. Hanya saja sampai saat ini belum ada sejarawan yang khusus datang ke sini untuk menentukan kira-kira nih nisan ini dari tahun berapa. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi masih rancu ya? Iya, dan kita juga dari Kepaon juga mengharapkan jadi sumbang pikiran daripada arkeologi untuk meneliti, nah, sehingga kami mempunyai suatu sejarah yang pasti gitu. Jika dilihat dari makam-makam di sini, pembawa Islam ke Kepaon bisa jadi orang Palembang atau Bugis.
Ternyata susah ya melacak kepastian pembawa Islam ke Kampung Kepaon. Dari 2 situs makam yang saya kunjungi, ada 2 versi cerita yang berbeda. Yah, saya lanjutkan saja deh perjalanan untuk menyaksikan keunikan kampung Muslim ini. Tapi kata Kambol Akbar sesampune Nabi Yusuf bertemu sarang Siti Zulaikha. Usai berbuka puasa, malam itu saya diajak ke sebuah rumah di Kampung Kepaon yang sedang mengadakan hajatan. Disinilah saya diperkenalkan pada seni Qisosul Anbiya atau pembacaan kisah-kisah Nabi. Awalnya, pembacaan kisah Nabi ini mirip dengan mengaji. Mungkin tiang aturan kesebut sari. Namun, uniknya langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Bali. Nabi Yusuf alaihi salam bertemu lagi Rabi kata Kambol Akbar sesampune Nabi Yusuf bertemu sarang Siti Zulaikha pada ketika itu. Biasanya Qisosul Anbiya diperdengarkan sehari sebelum pernikahan. Nabiullah Yusuf langsung ngerah Siti Zulaikha bertemu sarang Siti Zulaikha. Siti Zulaikha sedang sholat, sedang sembahyang, membakti. Tapi, seni Islami ini bisa juga dibacakan dalam hajatan-hajatan besar lainnya. Nah, kalau yang paling sering dibacakan adalah kisah Nabi Yusuf dan ketampanannya. Kata Ibnu Abbas dan Kambul Akbar radhiyallahu. Bagi kaum perempuan yang sedang sibuk memasak untuk hajatan, pembacaan kisah nabi-nabi ini kian menambah semangat di dapur. Sayang, cerita merdu ini hanya bisa dilantunkan segelintir orang saja. Ibarat bayi itu digendong dalam ayunan. Oh, kayak di ayun-ayunin ya. Di Kepaon tinggal 2 lelaki yang mampu melantunkan cerita Nabi dalam huruf Arab gundul ini. Masalah regenerasi memang selalu menjadi tantangan seni tradisi hingga kini. Hamba saya dan sekian hartanya dan beberapa makanan yang ketika bom Bali itu sempat ada kecurigaan daripada ya entah dari mana. Kepaon adalah satu dari 16 dusun di Desa Pemogan Denpasar. Jumlah penduduknya lebih dari 1.800 jiwa. Karena tertarik dengan toleransi beragama di antara kampung-kampung Desa Pemogan, saya menemui Pak Ahmad, Kepala Dusun Kepaon. Assalamualaikum. Sebentar nih Pak, boleh ya? Boleh. Masih gimana Pak? Di sini aja. Di sini nama-nama sudah Muslim. Ya, artinya barangkali memperlihatkan bahwa kita tuh umat Islam kan itu. Akan tapi dalam pergaulan sehari-hari kita pakai bahasa Bali.
Kemudian kita manggil paman, manggil saudara-saudara kita itu dengan masih ada sebutan-sebutan Bali, pokoknya Pak Man, Pak Tut, Pak Di, itu masih ada itu. Kedamaian di desa ini sempat terusik oleh bom yang mengguncang kawasan Pantai Kuta 12 Oktober 2002 silam. Sebagai kampung muslim yang terletak di tengah kota Denpasar, Kepaon sempat dicurigai. Ketika bom Bali itu sempat ada kecurigaan daripada ya entah dari mana, ya jelas dari media massa memberitakan disinyalir pelaku bom itu ada di kampung Islam Kepaon ini, si Ambrozi CS. Nah, kemudian mendengar keterangan daripada pemberitaan daripada media massa itu, kita mengadakan rapat tokoh-tokoh masyarakat untuk mengklarifikasi daripada beritanya. Untunglah, kecurigaan itu ternyata tak terbukti. Tengah berkembang. Ya, alhamdulillah hasil klarifikasi itu positif dan mereka bisa memahami bahwa kita bukan pelakunya. Bahkan kita termasuk korban daripada bom Bali. Ada tiga, yang satu namanya, yang satu Fathur Rahman, yang kedua Abdul Haris, yang ketiga Soeharto namanya. Tragedi bom Bali masih menyisakan derita bagi warga Kepaon hingga kini. Namun, sifat guyup masyarakat Kepaon dapat merangkul anak-anak yatim korban bom Bali. Di panti asuhan ini, anak-anak korban bom Bali setidaknya masih disantuni, walau mereka tinggal di rumah pribadi. Di kampung Muslim Kepaon, solidaritas dan toleransi sudah menjadi kata kerja, bukan sekedar kata benda. Tidak ada kata mayoritas atau justru menjadi minoritas, masyarakat kampung Kepaon Islam Bali ini tetap merasa bagian dari orang Bali itu sendiri. Sampai jumpa di jendela berikutnya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.